Hai guys, hari ini tanggal 1 Maret 2025. Aku akan mulai vlognya. Jadi aku punya tantangan untuk diriku sendiri. Jadi satu hari satu film. Itu mungkin tantangan yang menarik ya. Nonton satu film per hari. Jadi aku lagi akan menonton filmnya. Aku akan ke Mbak Rima karena aku ada di Banyuwangi. Aku akan ke Mbak Rima karena pinjem Netflixnya dulu. Gak tau nonton apa ya. Aku kepikiran nonton film yang Indo dulu ya. Guys, aku barusan habis nonton film ini. Nah, dia itu adaptasi dari film Korea. Sebenarnya aku belum ngerti ya film Korea yang film versi Korea itu kayak gimana. Ya aku akan cari. Dan belum selesai aku nontonnya karena aku harus membeli apa yang Mbak Huti suruh. Jadi kita beli dulu apa yang Mbak Uti suruh. Habis itu ngabuburit deh. Let's go. Kita ngabuburit pertama itu di Banyuwangi. Oh my god, I'm so excited. So ini kita panggil Raka dulu, oke? Okay? Hai guys. Tebak aku ada di mana? Di Jember. Tiba-tiba di Jember, tiba-tiba di Banyuwangi. Hari ini hari ketiga puasa, tanggal 3 Maret 2025. Dan ya, kita akan memulai hari-hari biasa. Dan oh ya, kemarin aku belum selesai nonton filmnya. Kemarin aku nonton film ini. Nah, itu ya aku baru nonton kurang setengah jam lagi. Menceritakan tentang manajer kafe itu yang ngejar-ngejar cewek gitu lah. Lumayan bagus karena Chico Kurniawan. Ntar lagi aku akan lanjutin film itu dan nonton film yang baru karena one day one film. Oke. Nonton apa ya? Kayak aku akan nonton film luar deh biar gak bosen. nonton di mana ya? Nonton di video kayaknya, di aplikasi video gitu. Dan sekarang jam berapa sekarang? Sekarang jam 8.21. Aku akan bersih-bersih atau apa. Aku kangen kamarku, aku belum ke atas. Dan ya, let's go. Hai guys, hari ini adalah hari keempat puasa. Jadi hari ini adalah tanggal 4 Maret 2025. Aku udah kepikiran nonton film apa untuk hari ini, yaitu nonton film Cross the Line yang tokoh utamanya itu Chico Kurniawan. Aku belum lihat sinopsisnya kayak gimana filmnya, tapi kalau ada Chico Kurniawan kan pasti menarik ya filmnya. Dia nanti nonton, tapi aku akan selesaikan dulu yang film Chico kemarin yang Putri Bintang 5 aku belum selesai. Sorry guys karena belum ada Netflix ya gitu loh. Jadi aku nyari waktu yang tepat untuk langganan Netflix. Dan aku yang belum selesai nonton itu apa lagi ya? Sudah sih itu aja. Jadi aku akan nonton 2 film Chico Kurniawan hari ini. Yes, aku lagi jatuh cinta sama Chico guys. Hai guys, sekarang tanggal 5 Maret 2025 yang artinya sudah hari kelima puasa. Dan aku sudah ngelakuin banyak hal selama 5 hari ini, yang di Banyuwangi, yang main sama Rania dan Aksa, yang apalah gitu ya. Dan tadi ini itu ada zoomnya mapelnya salah satu guruku, harus zoom. Jadi aku dan teman-teman itu janjian untuk barengan tempatnya, tapi beda device. Jadi kita zoom bareng, belajar bareng, seru, dan kita main-main, ngomong-ngomong gitu, kayak deep talk, seru sih ya. Jadi itu sudah jam 12 siang tadi kejadiannya. Aku pulang, aku tidur, ya sholat ngaji, dan aku nonton film, yaitu aku hari ini nonton film Marriage Story yang diperankan oleh Scarlett Johansson. Dan bagus sih, bener-bener kayak bikin emosi, kayak oh my god, ternyata nikah itu kalau misalnya mau cerai susah, dapetin cerainya itu secara damai itu susah.
benar-benar harus pintar memilih pasangan. Nah, terus sekarang aku mau lompat tali. Ini adalah lompat tali pertama di bulan puasa ini. Wah, ini udah jam 5 lebih kalau salah. Ntar lagi udah buka 45 menit lagi. Pas ya aku olahraga bisa buka. Pas. So ya. Hai guys, hari ini tanggal 6 Maret 2025. Udah hari ke-6 puasa. Hari ini aku mau nonton film 22 menit. Itu berceritakan tentang 22 menit sebelum, setelah, dan selamanya. Nggak salah di hipnosisnya itu tentang pengeboman Tamrin di Tamrin, Jakarta gitu. Suka aku. Dan sekarang aku mau bernostalgia sebentar. Jadi aku mau lihat isi flash diskku yang lama, karena aku udah lama nggak buka flash disk itu. Jadi aku pengen lihat lagi. Ya. Hai guys, hari ini tanggal 7 Maret 2025, yang artinya sudah hari ke-7 puasa. Aku habis nganter Rania dan merasa seneng karena Rania itu nggak nangis waktu aku antar, kayak langsung mau sama usadanya gitu. Dan kegiatan selanjutnya aku akan push ML, karena aku harus push karena rankku itu gak bisa main sama teman-teman, karena teman-teman tuh ranknya kayak sudah epic grandmaster, ya pokoknya di atasku lah. Karena aku warnanya perak, ada singanya gitu loh, pasti lupa. Aku main ML tapi aku nggak inget ranknya itu gimana. Jadi aku harus push, harus bisa naik ke rank selanjutnya biar bisa main sama saudara, sama temen gitu. Ya, habis itu kegiatan yang kedua aku akan nonton film. Dan kali ini aku akan nonton Mr. Smith and Miss Smith, kayak Angelina Jolie and Brad Pitt. Wow, mereka itu sudah couple goals ya. Sayangnya sekarang mereka sudah divorce. Oke, itu aja kegiatanku. Hai guys, hari ini tanggal 8 Maret 2025 dan kegiatanku sekarang adalah di rumah Umi. Aku akan buka puasa, sudah buka puasa di rumah Umi, dan nanti akan sahur di rumah Umi. Ya, bukan nginep di rumah Umi. Dan aku hari ini tuh nonton The Most Beautiful Girl in the World, dan itu baru rilis 14 Februari 2025, jadi kayak baru rilis dan aku langsung nonton tadi. Dan filmnya bagus karena ada Reza Rahardian dan juga ada siapa ya, Sheila nggak salah namanya. Dan pola bagus banget, gak kayak menye cewek cantik gitulah. Bagus. Hai guys, hari ini tanggal 9 Maret 2025 dan aku sudah ada di rumah lagi. Aku tadi tuh nonton My Stupid Boss. Wah, aku jadi ikut emosi sama bosnya. Ya lucu juga sih, lucu komedi kan filmnya, lucu. Jadi aku akan nonton yang keduanya juga, karena tadi aku baru yang ke-1 nontonnya. Nanti aku akan nonton yang kedua. Jadi aku hari ini nonton 2 season ya, yang pertama sama yang kedua. Hai guys, hari ini tanggal 10 Maret 2025. Sekarang sekitar jam setengah 5. Aku mau bubar. Ini bubar pertamaku bersama teman di bulan ini. Dan oh ya, aku akan nonton film The Devil All the Time, kalau nggak salah, yang peran utamanya tuh Tom Holland gitu. Jadi aku nanti akan nonton itu nanti, karena tadi aku ada waktu, karena tadi pagi aku sekolah, terus aku istirahat, habis itu udah siap-siap sekarang dan mulai berangkat untuk bukber. Hai guys, hari ini tanggal 11 Maret 2025 dan hari ini aku akan menonton Penyalin Cahaya yang diperankan oleh Chico
Kurniawan. Ciko Kurniawan lagi gitu. Dan aku barusan abis nganter Rania. Dia nangis. Aku kira dia nggak bakalan nangis. Abis itu ya aku banyak tugas ya hari ini. Beneran banyak banget. Nih sebanyak ini tugasku. Oke, aku akan perlahan-lahan mengerjakan. So ya. Hai guys. Hari ini tanggal 12 Maret 2025. Dan aku hari ini akan nonton Selamat Pagi, Malam. Film lama kayak film sekitar 2000-an, nggak sampai tahun 2020 berapa. Film-film lama banget, jadul. Tapi benar-benar kerasa ya kota Jakarta dulunya kayak oh my god, kenapa kok nyaman banget Jakarta dulu. Gitu. Hai guys, sekarang sudah ya almost midnight. Sekarang tanggal 13 Maret 2025. Aku hari ini tadi itu nonton 3 hari untuk selamanya. Ada Nicholas Saputra dan ada Andinia. Nah, Andinia ini salah satu pemeran di Selamat Pagi Malam. Kayak aku penasaran sama dia. Akhirnya kok ada di film 3 hari selamanya, 3 hari untuk selamanya. Terus ada Nicholas Saputra juga, jadi aku nonton. Yap. Hai guys, hari ini tanggal 14 Maret 2025. Aku habis nganterin Rania. Dan aku hari ini akan nonton apa ya? Soalnya Netflixku ke lockout. Itu udah ini kedua kalinya terjadi ke lockout. Itu antara sellernya yang ngubah-ngubah sandi atau emang error aja webku, error aja ini serverku gitu. Tahu. Jadi kemungkinan sellernya bakalan slow respon. Jadi aku akan nyari film di video, aplikasi video. Aku pernah lihat itu ada apa ya? Film Korea kalau nggak salah. Dia ada di pesawat gitu, kayak teroris di pesawat. Ya inilah filmnya. Hai guys, hari ini tanggal 16 Maret 2025. It's 4 days before my birthday. Oke, hari ini aku akan nonton Optimus Prime The Last Night. Ya, The Last Night. Hai guys, sekarang adalah tanggal 19 Maret 2025. Today is Bunda birthday ya, ulang tahunnya Bunda. Dan ya, aku udah dari tanggal 17 sama 18 aku lupa nggak buat video karena sibuk sekolah, dan hari ini free, sekolahnya nggak ada pelajaran. Jadi aku keinget harus buat video. Nah, yang tanggal 16 aku bilang aku nonton Transformers The Last Night. Nah, terus aku tuh penasaran, kayaknya ini urut deh film-filmnya, karena kan banyak filmnya Transformer. Akhirnya aku search kayak gini hasilnya. Oke, aku nontonnya dari awal. Jadi dari Bumblebee terus. Nah, jadi aku tanggal 16 itu aku mulai Bumblebee-nya. Tanggal 17 aku mulai Bumblebee. Jadi yang Transformers The Last Night gak aku lanjutin karena itu terakhir filmnya ternyata ya kan, terakhir. Jadi aku stop dulu, aku langsung lanjut nonton Bumblebee. Setelahnya Bumblebee itu baru di tanggal 17. Tanggal 18. Nah, hari ini baru film yang ketiga. Aku lupa nama judulnya. So ya, kayak gitu. Hi guys. Today is 22 March. Jadi aku sudah gak buat video dari tanggal 20 dan 21. Kayak aku gak kepikiran dan gak sempet gitu, meskipun ya sibuk.
Dan jadi dari aku tanggal 16 sampai tanggal 22 aku belum menyelesaikan film-film Transformer. Trouble yang pertama adalah, jadi urutannya kan kayak gini. Nah, setelah yang Bumblebee itu ada film Transformer, ya judulnya apa aku lupa. Nah itu ternyata belum ada di Netflix, itu baru ready di Netflix tanggal 24 Maret. Jadi kayak daripada nunggu lama-lama, aku nonton film selanjutnya yaitu Transformers yang 2007. Nah aku baru aja menyelesaikan Transformers yang 2007 barusan. Barusan juga aku mulai Transformers yang 2009 barusan. Berarti masih ada beberapa film lagi kan, itu masih banyak banget. Dan aku targetkan tanggal 24 sudah selesai. Dan ya lama banget ya aku. Itulah. Jadi sekarang udah mulai libur. Jadi aku punya banyak waktu untuk menonton. Hi guys, today is 25th March and I have finished watching all the Transformers movie based on this list. Dan ya itu aku kemarin ya selesainya. Dan today I will watch my friend recommended me this film Bloodhounds, ya drakor yang ada di Netflix. Ya sebenarnya aku udah punya peraturan sendiri atas video ini, atas 1 minute rule video ini, untuk nggak menonton yang berepisode. But my friends recommended me this film, so I have to watch this K-drama. Dan itu aku akan kasih waktu untuk selesainya karena sekitar ada 8 episode kalau nggak salah. Jadi insya Allah sekarang tanggal 25, tanggal 27 aku udah selesai nonton ya. Dan nanti tanggal 28 lanjut film baru lagi, tanggal 28, 29, 30, 31. Jadi setelah itu aku punya 4 hari untuk nonton film yang berbeda sebelum March ini berakhir. So ya. Hai guys, hari ini tanggal 28 Maret 2020. Hai guys, hari ini gempa bumi apa? Hari ini aku mau nonton White Chicks. Rekomendasinya ini orangnya ini Mario. Nah aku pakai kacamata punyanya ini. Udah nonton ini nih. Jangan sabar ke Malang. Sabar. Ini lagi ada di acara ulang tahun. Apa guys? Oh, rambut ya ini Subaisu, ini Mario Kelly. Ini masih Hai guys, hari ini tanggal 30 Maret 2025. Aku kemarin lupa nggak laporan yang tanggal 29, yaitu aku mau melaporkan bahwa kemarin tanggal 29 Maret 2025 aku menonton Lovely Man, film Indonesia. Jadi setelah aku nonton White Chicks, aku langsung nonton Lovely Man. Aku mulai nonton film Indonesia lagi karena kangen gitu. Karena kan awal-awal aku buat laporan ini itu kan aku nonton film Indonesia. Karena aku tuh pengen banget nonton film-film Indonesia. Dan aku mulai nonton lagi sekarang di hari terakhir Maret ini. Dan untuk laporan hari ini tanggal 30 Maret 2025, aku menonton film yang bisa dibilang mungkin tahun lalu apa 2 tahun yang lalu kali ya, rame, viral, yaitu 162 Days, film Indonesia yang seorang perempuan yang baru hijrah nikah dengan seorang imam, seorang ustadz. Wow,
Aku baru berapa menit sih, tapi kayak aku tersentuh banget, kayak aktornya tuh bagus banget. Siapa ya itu yang pemeran ustadznya, namanya nama aslinya, nama aktor, aduh gak tau, lupa. Intinya kayak gitu. Aku suka banget sama filmnya, aku udah jatuh cinta. Dan untuk Lovely Man, itu tuh film tentang anak dan bapak, sangat-sangat menyentuh hatiku. Aku hampir nangis tapi tak tahan. But very very good movie. So ya. Yeah. Hai guys, hari ini tanggal 31 Maret 2025, yang artinya berakhir juga challenge ini, karena ini adalah hari terakhir di bulan Maret. So, di hari terakhir bulan Maret ini, aku menonton The Architecture of Love. Karena apa? Karena ada Nicholas Saputra. Kan yang aku 3 hari untuk selamanya juga ada Nicholas Saputra, dan filmnya di akhir itu aku paling suka di bagian akhirnya sebenarnya. Kalian yang nonton 3 hari untuk selamanya pasti tahu di bagian akhir itu ada apa. Semoga di Architecture of Love juga ada seperti itu. Aku belum nonton guys, meskipun ini sekarang udah jam 3:30. Waktuku untuk nonton itu terbatas, oke? Karena ini ada di Madura. So ya, semoga hari ini selesai. Hai guys, aku mau closing vlog ini dan jalan-jalan ini semua. Aku udah buat daftar apa aja aku udah nonton. Dan hell yeah, ternyata aku baru tahu kalau misalnya total film yang aku udah tonton itu nggak sampai 31. Dimana seharusnya satu hari satu film, but I didn't. Ini total ada berapa ini? Only 18 movies. Itu sedikit loh guys. Itu kurang 13 movies. Oke, yang ke-18. I think I know that what movie is, yaitu semuanya bagus gila. Oke, yang pertama-tama adalah bagus semua. Wait. The Devil All the Time. You know, ada beberapa opini ini based on orang lain, opini orang lain ya, bukan opiniku. Aku pernah lihat gini, ceritanya jelek, tapi aku nonton, ini kata orang lain ya, aku nonton karena ada Tom Holland dan jajaran aktor yang terkenal gitu ya. Ada siapa lagi ya selain Tom Holland? Bagus sih aktornya, siapa ya jadi bapak itu ya, bapaknya Tom Holland, yaitu ada Tom Holland. Oke, yang ke-17, Putri Bintang 5. Bukannya jelek, ini semua ini my opinion guys, so don't judge me. Oke, stop it. Putri Bintang 5 karena apa? Aku nggak suka dengan genre yang kayak gitu. Aku suka yang ada yang suasana menegangkan. Ini nggak ada Putri Bintang 5. Lucu sih, kayak ngebes salting senyum gitu. Oke, yang ke-16, Cross the Line. Mungkin ada kebanyakan orang nonton Cross the Line karena bagian adegan dewasa, but aku lihatnya gitu juga awalnya, karena aku pengen lihat sebrutal apa sih film Indonesia yang ada adegan dewasa kayak gitu. Setelah aku nonton, oke, brutal, tapi I don't get it what the story is. Kayak ini ceritanya tentang apa sih tujuannya buat film kayak gini tuh. Oke, tapi tetap bagus sih. Kayak deg-deg karena ada adegan kayak penusukan kayak tunjuk-tunjukan gitu loh. 15 itu adalah The Most Beautiful Girl in the World. Ya, aku cuman pengen ngasih dia ranking ke-16 bagi aku. Oke, ke-15 bagi aku. Oke, yang ke-14, Penyalin Cahaya. Karena jujur sih, sinematik banget, tapi gak tau kenapa dia ke-14. I don't know. Aku pengen aja. Sekarang ke-13, yaitu My Stupid Boss.
ya itu memang based on true story, but gak masuk ke genreku. So 13, tapi lucu. Aku sempat ngakak kayak ini bodoh-bodoh lucu gitu loh bapaknya. Suka aku kayak bahasa-bahasa, karena dia tuh benar-benar gak mikirin orang lain, dia tuh egois, kayak gak kepikiran sama karyawan. Terus dia ngapain kerja di situ? Dia ngapain jadi bos? Kok bisa dia jadi bos? Kok bisa dia jadi bos dengan pemikiran yang kayak gitu? Tapi aku sempat ketawa sih. Oke, yang ke-12, Marriage Story. Oke, I'm so sad because aku ngasih film ini ke ranking 12 menurut aku. I'm so sad because di situ ada Scarlett Johansson, tapi ceritanya kurang sih ceritanya. Oh my god, ceritanya kurang buat aku. Meskipun ada Scarlett Johansson ya. So yang ke-11, I think I will go with My Annoying Brother. This is my first movie untuk challenge ini ya. 11 ya, lagi 11. Kenapa? Karena sedih banget. Bukan karena sedih banget, maksudnya aku gak tahu alasannya kenapa dia gak masuk top 10, tapi aku waktu nonton itu perasaanku sedih banget, kayak aku udah berkaca-kaca beneran deh. Oh my god. Dan aku sedikit related sama perjalanan dia jadi atlet itu, karena aku juga atlet kan. Related. And then yang ke-10 adalah all series Transformers. Bosan iya, di bagian akhir-akhir. Waktu pertama Bumblebee, seru banget. Bumblebee seru. Terus kan ada 3 film atau 2 film yang ada itu loh. Megan Fox. Pokoknya semua film Transformers yang ada Megan Fox sama Bumblebee itu seru banget gila. Tapi selain itu yang nggak ada Megan Fox biasa aja. Jadi aku kasih ke dekat ke-10. Lalu yang ke-9 adalah 22 menit. Itu kan based on true story ya. Gila sih beneran. Tapi kayak aku benar-benar lihat ada yang hancur badannya. Jadi wow, keren banget film ini bisa menayangkan film badan hancur gitu karena bom. Dan deg-degan sih. Kenapa sih ada teroris ini? Karena ini kan mirip juga sama kayak yang sayap patah, yang teroris kan. Itu sampai mati tuh polisinya yang jadi pemeran utama. Tapi untungnya yang di 22 menit yang ada yang mati, tapi bukan pemeran utama. Lalu yang ke-8, yang awal-awal aku mulai challenge ini mulainya cuman Mr. Smith and Miss Smith yang belum aku ranking. So aku kan lihat belakangnya karena Mr. Smith and Mrs. Smith tuh itu udah di bagian hatiku paling terdalam. Asik. Ke-8, Selamat Pagi Malam. Ngerasa kesepian banget aku nonton ini, kayak benar-benar sinematiknya. Dan ke-7 adalah The Architecture of Love. Ke-6 adalah White Chicks. Kelima itu film yang membelot ke Korsel. Aku lupa namanya. Ada tentara yang pengen banget tinggal di Korsel, sedangkan dia ada di Korea Utara dan susah banget kan buat masuk ke Korsel. Yang film itu yang ada di video. Aku nontonnya di video, aplikasi video. Dia peringkat 5 karena ada siapa pemeran utamanya? Yang ada di Taxi Driver juga. Dia ceritanya bahkan ada cerita sedikit tentang gay gitu ya, aku suka. Setelah itu yang ke-4, Lovely Man. Yang ketiga adalah Bloodhounds. Yang kedua adalah Jeng 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 Jeng. Pasti kalian tahu kalau aku udah nyebutin yang kedua, pasti kalian tahu deh yang pertama itu apa. Oke guys, yang kedua adalah 3 hari untuk selamanya. Oke, kenapa? Karena aku suka traveling dan itu tentang traveling dan perjalanan. Aku suka perjalanan dan itu kan juga menceritakan tentang perjalanan.
dan syutingnya bagus banget, kayak video-videonya tuh bagus banget. Ada Nicholas Saputra, ada Andinia. Terus yang pertama adalah Mr. Smith and Miss Smith. Why? Because I like Angelina Jolie and Brad Pitt. Aku suka mereka dan aku benar-benar sayang banget mereka tuh udah get divorce. Sayang banget mereka tuh, kenapa ya? Anak-anaknya padahal menawan sangat. Wow, banyak kan anak mereka. Dan mereka tuh udah cocok banget secara penampilan dan kelihatannya tuh cocok, tapi ternyata Brad Pittnya itu ringan tangan guys gitu, sangat disayangkan. Wah tuh filmnya bagus banget, apa dari ceritanya, dari karakternya, dari tokohnya, dari actingnya, dari pengambilan videonya bagus banget. Ini tipe-tipe film yang bakal aku rewatch ya. Aku udah pernah rewatch filmnya ini. Ya aku udah pernah rewatch dan gila banget, aku makin jatuh cinta kamu. Oh yes, gitu aja rankingnya. Don masukin ke hati-hati kalian kayak, kok ngapain dia hate ini deh. Stop it. Thank you for watching this video. This all video. Dah.